Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada saat ini saya akan membacakan berita jemaat bagi kita. Yang pertama adalah himbauan dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk tanggap darurat COVID-19 di Kalimantan Tengah itu diperpanjang hingga tanggal 23 Juni 2020. Kemudian pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 16 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Dan khotbah kita terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga yang ke-12. Pada hari ini petugas yang melayani ibadah kita adalah para perwakilan dari penetua diakon dari lingkungan Sion, Bethlehem, Betania, Yordan, Bethesda, dan pimpinan ibadah kita pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dara Natalia Christina STH. Baik, mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita dengan berdiri dan bernyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
kita tabiskan ibadah kita dengan fatum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242 bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Muliakan Allah Bapa. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu marilah kita datang kepada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Kita berdoa. Oh Allah yang kuasa, sumber segala kasih dan rahmat serta karunia yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam hari-hari kami telah dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Diberi dengan segala rezeki serta kesehatan dan kekuatan. Namun banyak hal yang kami lakukan kepadamu sungguh membuat kami berdosa. Baik terhadap sesama manusia, terlebih-lebih kepada Engkau ya Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, dan secara khusus terhadap Engkau ya Tuhan melalui tindak tanduk pekerjaan kami. Sesungguhnya kami tidak layak datang kepadamu, tapi oleh kasih dan karunia Tuhan kami datang kepadamu untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kami.
Ini doa kami ya Tuhan, dan suci kuduskan kami sekalian, sehingga doa dan puji-pujian kami berkenan kepadamu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang bersama-sama berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait pertama dan ketiga, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana berdaya kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang, tiada yang bakal di dalam dunia. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada kita hari Minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur pasarnya yang 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Mazmur pasal 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Yang saya akan bacakan demikian untuk kita. Dengan perikop, bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambahlah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusku
melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Jemaat menyanyi dan kirim pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dara. Kita bersama-sama menyediakan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Putramu Yesus Kristus berfirman kepada kami, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena tiap perkataan Allah. Sebab itu kami menyediakan hati kami untuk menerima firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12 dengan perikop pengharapan iman dan kasih menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12 demikian firman Tuhan.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Selamat pagi, Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata pengharapan seringkali dibicarakan dalam kehidupan kita. Dan pengharapan merupakan kata yang juga tidak asing bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Idealnya dalam kehidupan ini, orang percaya berpengharapan bukan bergantung pada mood yang sifatnya hanya sementara. Tapi seyogianya setiap orang percaya harus memiliki pengharapan sebagai kekuatan hidup yang terus-menerus dimiliki. Yang berarti kemudian pengharapan itu menjadikan tiap orang percaya memiliki daya kreatif untuk mempertahankan diri dalam kondisi apapun. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil contoh yang sangat real dalam kehidupan kita. Kita berjumpa dengan orang lain atau kita dalam tekanan yang berat dan bertubi-tubi dapat kehilangan pengharapan yang memunculkan kemudian tiap orang bisa kehilangan daya kreatifnya. Orang kemudian malas untuk melangkah dan melanjutkan kehidupan. Orang kemudian menjadi patah semangat, curiga dengan lingkungan dan orang lain yang ada di sekitarnya, berpikiran negatif terhadap segala sesuatu, atau banyak reaksi yang lain yang dimunculkan akibat kehilangan pengharapan, kehilangan dari daya kreatifnya. Rasul Paulus menulis surat pastoral untuk kaum pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britinia, seperti dalam ayat yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama, dengan tujuan agar mereka tetap senantiasa berpengharapan dalam penganiayaan, dalam tekanan kekaisaran Roma pada saat tersebut, memiliki daya kreatif yang tidak kehilangan
semangat dan pengharapan dalam berjuang. Beriman dalam berbagai macam pencobaan atau ujian, dan tetap kasih dalam keikhlasan terhadap siapapun. Apa yang menjadi dasarnya? Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ketiga disebutkan dalam bacaan kita pada hari ini, dasar dari kemudian mereka berpengharapan dalam penganiayaan, beriman dalam ujian, dan tetap kasih dalam keikhlasan adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Mengapa kemudian kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati menjadi dasar dalam hidup berpengharapan, hidup beriman, dan hidup dalam kasih? Sebab dengan demikian orang lahir kembali beroleh janji Allah bagian yang kekal di sorga. Dalam ayat yang keempat disebutkan di sana, kelahiran kembali setelah kemudian kebangkitan Kristus menyentuh kehidupan tiap orang percaya. Beroleh bagian yang tidak binasa, berarti kemudian tidak bisa hancur, tidak kemudian cemar, artinya bersih dan tidak kotor, tidak dapat layu, berarti tetap segar, dan yang tersimpan di sorga bagi tiap orang percaya, berarti tetap terjaga dan tidak akan diambil oleh siapapun, yang berarti di dalamnya menghasilkan sebuah pengharapan yang besar dengan harapan yang diberikan oleh Petrus kepada jemaat pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Orang akan tahan dalam pencobaan, ayat yang ke-6. Orang akan beroleh kemudian iman yang murni karena tahan uji, beroleh keselamatan jiwa, ayat yang ke-9. Dan dari kemudian tahan uji, tekun dalam pencobaan, tetap kemudian beroleh keselamatan jiwa. Orang bisa kemudian bersemangat melalui penderitaan, beroleh kemuliaan seperti Kristus. Hal ini menyemangati kemudian para orang percaya tetap bersemangat dengan pertolongan Roh Kudus memberitakan kabar baik seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Jemaat yang dikasih, ini minggu kelima kita masih dianjurkan untuk kemudian berada di rumah dan menyaksikan atau ambil bagian dalam perjuangan kemanusiaan atas wabah corona yang menimpa bangsa dan negara kita. Mari kita masuk dalam zona bertumbuh. Kalahkanlah pikiran negatif dan rasa takut atau curiga atau patah semangat dengan melihat sisi terbaik yang dipersembahkan Kristus di kayu salib yang mati bagi kita sekaligus hidup kembali untuk mengalahkan maut. Firman kita pada hari ini dari 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12 mengajak kita, pertama, berpengharapanlah dengan sebuah keyakinan besar. Wabah ini berlalu dengan pertolongan Tuhan. Sesulitnya kita mencari kemudian sesuap nasi, Tuhan masih memelihara kita dengan kecukupan. Setakut-takutnya kita dengan wabah ini, Tuhan menjaga kita siang dan malam. Dan jangan lupa, berpengharapan berarti kita juga berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah berimanlah teguh di masa sulit, karena iman yang murni membawa kemuliaan dan kehormatan yang tak terkatakan di kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan beriman teguh kita akan tetap bersukacita sekalipun melewati berbagai macam pencobaan. Yang ketiga, firman ini mau mengajak kepada kita semua jemaat Tuhan, kasihilah sesama dengan tulus ikhlas. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, di sana disebutkan bahwa setiap orang dalam ayat yang ke-22 harus memiliki kasih persaudaraan yang tulus ikhlas satu dengan yang lain dengan segenap hati. Berbagi informasi tanpa menakuti siapapun, berbagi dan mendukung tanpa harus publikasi berlebihan. Sebagai contoh yang real, Anda punya banyak makanan dalam kulkas, berarti Anda jangan kemudian lupa tetap menjaga tanpa mempublikasi agar orang yang berkekurangan tetap terjaga juga perasaannya. Dukung pemerintah tanpa menghakimi kekurangan mereka, dan semangatilah para relawan dan medis dengan taat anjuran yang mereka berikan.
Sehingga dengan demikian kita mampu bersyafaat untuk kepulihan bangsa dan negara kita. Itu merupakan hal praktis dari kemudian bagian cara mengasihi. Selamat berjuang dalam perjalanan kehidupan, memelihara pengharapan, beriman teguh dalam masa sulit, dan tetap mengasihi. Tetap di rumah, Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita naikkan syukur dan syafaat kita. Naikkanlah permohonan kita pribadi kepada Tuhan agar menjadi bagian dari syafaat ini. Nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Terima kasih Allah Bapa atas setiap pimpinan pemeliharaanmu sampai saat ini. Kami tetap hidup dengan berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami memiliki satu pengakuan yang sama dalam syukur dan ibadah kami pada saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Sebab itu ya Tuhan, terimalah pujian, hormat, sujud dan sembah kami, agar menjadi persembahan terbaik demi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih pada hari ini ya Tuhan, 19 April 2020, kami dapat senantiasa menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam kesulitan, dalam pencobaan, dalam penganiayaan, kami diajak untuk terus berpengharap, beriman teguh dan terus saling mengasihi. Kami percaya hanya karena pertolongan Tuhan, maka firman itu akan meneguhkan iman dan percaya kami dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah kami diutus di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan tiap kehendak Tuhan dengan setia. Bapa yang baik, Allah yang pemurah, kami bersyukur atas segala kebajikan Allah yang juga dinyatakan atas kehidupan jemaat kami. Dari tempat ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan syafaat kami, seraya membawa kehidupan dari jemaat kami dalam tiap untayan harapan kami. Kami mendoakan keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat kami untuk diberkati oleh Allah. Suami istri saling mengasihi, saling setia dalam menjaga kekudusan pernikahan. Suami istri dapat mengembankan tugas sebagai wakil Allah, menjadi ayah dan ibu yang baik untuk kehidupan dalam rumah tangga. Sehingga oleh kebijaksanaan, pengertian, kelemah lembutan dan kasih yang datang dari Tuhan, setiap suami dan istri, ayah dan ibu beroleh pertolongan dalam menjalankan tugas dan peranan tersebut dengan baik. Kami serahkan tiap kerja dan usaha untuk diberkati oleh Tuhan, sehingga kerja keras itu mencukupkan bahkan memberikan kelimpahan. Kami serahkan pergumulan dan persoalan kesulitan yang dialami, agar hanya oleh kuasa Tuhan yang kami andalkan, menjadikan tiap persoalan, tiap pergumulan dapat senantiasa ditanggung dan kami beroleh jalan keluar. Kami serahkan tiap harapan, impian dan cita-cita yang ingin kami senantiasa raih. Tuhan pula yang senantiasa berkuasa menuntun kami pada keberhasilan. Pimpinan pemeliharaan Allah menjadikan kehidupan keluarga Kristen kami tetap dalam keharmonisan yang selalu dalam naungan dan pimpinan Tuhan saja. Kami menyerahkan anak-anak kami yang pada saat ini juga tengah belajar dari rumah memenuhi segala tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati, memelihara, sehingga mereka tetap bertumbuh dalam iman, pengharapan, kepribadian yang baik, menjadi generasi yang baik untuk kehidupan di masa akan datang. Kami serahkan para orang tua kami yang sudah di usia lanjut. Tuhan meneguhkan iman dan pengharapan mereka, panjang umur, sehat dan kuat di masa tua,
sehingga mereka tetap senantiasa menjadi bagian dari kehidupan keluarga, terus menjadi berkat, memberikan petuah dan juga pengajaran. Kami serahkan yang sakit untuk dipulihkan dan disembuhkan, yang dalam duka untuk beroleh penghiburan, yang dalam konflik untuk diperdamaikan. Kami serahkan gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus Resort GKI Tamiang Layang, BPH Resort, majelis jemaat yang ada di kawasan Resort GKI Tamiang Layang, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikaris, penetua, diakon, seluruh yang ambil bagian dalam tugas dan pelayanan. Biarlah Tuhan perteguhkan agar melewati tiap karya dan pelayanan, meneguhkan iman dan pengharapan jemaat Tuhan. Sehingga darinya ya Tuhan kami percaya, sekalipun kami saat ini berada dalam wabah corona, Allah tetap memakai para hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Kami serahkan kehidupan masyarakat kami, biarlah dimampukan untuk taat mengikuti setiap anjuran pemerintah, dihiburkan jika pada saat ini mereka berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, tetap bersemangat jika pada saat ini dalam penyembuhan dan masa isolasi, tetap menaruh harapan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, agar mereka dapat memenuhi tiap kebutuhan-kebutuhan. Sehingga dalam kehidupan dan kebersamaan, kami tetap saling menopang dan mendukung satu dengan yang lain. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau memberkati para medis dan relawan yang saat ini berjuang. Biarlah Tuhan terus menganugerahkan kesehatan dan kekuatan. Pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah dalam kebijakan menangani COVID, Allah juga menganugerahkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Sehingga dari kepemimpinan dan segala kebijaksanaan yang diambil, maka COVID-19 ini dapat senantiasa ditangani dengan baik. Kami menaruh harapan untuk segala sesuatu ada waktunya, Allah akan memulihkan dan menyembuhkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah tiap seruan dan doa kami yang ingin kami serahkan dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar mengingatkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan menyanyikan baru nomor 147, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bagai rusa berteriak. Ada
Ini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk itu dengarkanlah akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 96 ayatnya yang ke-7 dan 8 yang demikian bunyinya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita bersama-sama berdoa. Syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Karena hari-hari hidup kami telah dipelihara dan diberi Tuhan kasih karunia. Di dalam pekerjaan kami Tuhan telah memberikan kami rezeki. Oleh karena itu, pada saat ini kami ingin mengembalikannya kepada Tuhan, mempersembahkannya kepadamu. Di dalam kesesakan kami, di dalam kegentaran kami akan wabah yang sedang menimpa kami, Tuhan tidak meninggalkan kami sekalian. Kiranya Engkau seperti bagaimana Engkau telah memberikan kasih setiamu kepada Nabi Elia, kepada janda di Sarfat, bahwa kami tidak akan kekurangan satu apapun. Roti tidak akan berkurang, demikian pula minyak tidak akan habis-habisnya. Oleh karena itu kami berharap kepadamu di dalam persembahan syukur kami ini, Tuhan tidak meninggalkan kami dengan segala rezeki, bukan hanya berkecukupan, tetapi terus berkelimpahan, sehingga kami terus memuji dan memuliakan nama Engkau. Bersamanya kami sampaikan kepadamu segala tubuh roh jiwa kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sementara pundi-pundi diedarkan, sedang jemaat memuji Tuhan dengan pelengkap kidung jemaat nomor 265, baik pertama dan seterusnya. Bukan karena upah. Kita bersama-sama masuk di dalam pengukuhan iman dan berkat Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita selesai, kita masuk dalam saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kau mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kau mudah dimengerti. Lewati cobaan, pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati.